akhir di hidup kami tetap menyembah-Mu, melayani Engkau seumur hidup kami. Dan bahkan sampai kami saat menutup mata kami tetap mengasihi-Mu, dan Kau dapati kami sebagai hati kami seorang hamba yang setia. Hamba berdoa biar pagi hari ini bicara firman-Mu dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Kami pulang akan diubahkan karena kebenaran itu yang akan memerdekakan. Hanya sepatah kata Tuhan, hanya sepatah kata, dan itu mengubah segalanya, bahkan mentransformasi hidup kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Hamba berdoa biar pagi hari ini bicara firman-Mu, templak kami, tegur kami, hardik kami, karena kami harus menjadi serupa dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari hikmat kepada hikmat yang jauh lebih tinggi lagi, karena kami ingin mengenal dan dekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Roh Kudus. Tapi hamba minta satu hal, mari bekerja Roh Kudus. Banyak anak-anak-Mu yang hari ini membutuhkan Engkau dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun, sekolah, kuliah, proyek apapun juga Tuhan. Mereka butuh rumah kontrakan, mereka butuh rumah baru. Hamba percaya hamba tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Allah Roh Kudus, Kau Tuhan pencipta alam semesta yang ada di tengah-tengah kami. Biar Kau Tuhan menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, bicara dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, dan setiap saudara yang percaya berkata amin, amin. Setelah duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya baru pulang dari kota Mamasa. Ya, dalam perjalanan kami dari Makassar, saya terbang ke Makassar, dan kemudian perjalanan hampir satu hari. Sampai di sana malam jam 8, karena saya berangkat mungkin sekitar jam 9 atau segala macam, hampir 10 jam, atau kita dengan makan dan segala macam. Dan daerah itu tidak ada bandara atau airport, kami harus tempuh dari kota Makassar hampir 10 jam di sana. Tapi saya, kenapa seringkali dalam pelayanan seperti ini, saya sebetulnya pribadi memaksa saya untuk masuk ke dalam, saudara. Saudara, dalam hidup kita tidak ada orang yang bisa mengenal dirinya sampai sesuatu itu menghimpit dia, menekan dia, menyatakan aslimu itu seperti apa, dalammu seperti apa. Saat tekanan, saat himpitan atau pressure dalam hidupmu itu akan mengeluarkan asli daripada dirimu. Saya pergi tempat-tempat seperti ini, walaupun tempatnya jauh sekali dengan perjalanan cukup panjang. Saya walaupun naik mobil yang cukup enak sih, saudara. Saya kebetulan teman punya mobil Land Cruiser, dan kita jalan cukup jauh 10 jam. Tapi saya menikmati perjalanan, dan saya bersyukur saya berada dalam tengah pelayanan itu. Nanti saya akan bagikan, sharingkan apa yang saya pelajari selama 1 minggu, hampir 1 minggu. Senin perjalanan, Selasa, Rabu, Kamis saya khotbah 5 kali, pagi sore ada KKR. Dan KKR dihadiri hampir 3.000 di kota yang begitu kecil. Daerahnya dingin, 16 derajat, kalau pagi 15 derajat. Hawanya enak, dan KKR-nya di open air. Dan setiap sebelum KKR selalu ada hujan sebentar. KKR jam setengah 7, jam 4 itu hujan sedikit 10 menit, supaya tanahnya bersih, tidak ada yang banjir. Kemudian kita KKR. Hari pertama begitu, hari kedua gitu, hari yang ketiga hujan, saudara. Tapi tetap Tuhan bekerja, dan hari yang terakhir yang datang hampir 5.000, dan jemaat itu begitu haus, begitu lapar. Mereka orang sederhana, mereka sangat hidup di tempat-tempat yang sangat sederhana. Dan puji Tuhan, kita dapat satu penginapan yang cukup oke. Tolong batunya diganti. Ya, saudara. Dan kita dapat satu penginapan yang cukup oke dalam perjalanan, dan tiba-tiba sesuatu yang ya tiba-tiba harus, maaf nih saudara, perut saya sakit. Waduh, cari tempat sulit sekali untuk ya begitulah saudara. Tapi kalau saudara sudah masuk seperti ini, saudara harus bisa apapun, Tapi itu mengajar banyak sekali pelajaran dalam perjalanan ngobrol dengan orang yang saya hormati. Dan saya berkata, nanti saya akan bagikan saudara. Saudara perlu dengar, terutama saudara yang sedang di puncak, saudara mengalami greatness Tuhan, kebesaran,
ngalami namanya kelimpahan, ngalami namanya saudara sedang menuju ke sana, atau saudara sedang ada di sana, saudara harus belajar. Jadi kaya, limpah, diberkati itu boleh Pak, sangat boleh, dan itu Tuhan janjikan. Tapi ternyata untuk tetap orang stay di sana cukup lama dan bertahan di sana, itu nggak mudah. Tidak mudah, tidak mudah. Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh pada saat di puncak. Ini saya bilang pendeta loh, hamba Tuhan di saat di puncak dalam pengurapan yang begitu luar biasa, jemaat begitu besar, perpuluhan begitu besar, persembahan begitu banyak, di atas puncak segalanya, dalam top of ministry, dalam anointing, pengaruh, pengurapan begitu dahsyat, dan mereka jatuh. Dan sekarang hari ini ada sesuatu yang saya ingin mengajar saudara, bagaimana orang itu bisa stay. Saya kasih judul, saya mau kasih judul dalam bahasa Indonesia sebenarnya, tapi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia terlalu nggak enak. Pembunuh berdarah dingin. Saudara bayangkan, masa judul khotbah kok pembunuh berdarah dingin? Itu kan rada medeni sebenarnya. Saya kasih judul aja silent killer. Apa itu Pak? Pembunuh yang kejam tapi kelihatannya diam, tapi ini membunuh sekali. Membunuh apa? Membunuh karir, membunuh hamba-hamba Tuhan, membunuh pengusaha-pengusaha, membunuh anak-anak Tuhan yang sedang Tuhan mau pakai, angkat dalam apapun juga. Ini membunuh sekali. Dan itu apa-apa. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Saya nggak siapkan ayat ini, tolong buka dulu di kitab Yesaya 28 ayat yang ke-13. Saya cukup punya banyak waktu, jadi saya akan pelan-pelan. Saya paling kiri nggak teriak-teriak. Saya nggak akan teriak-teriak hari ini. Sudah teriak 3 hari saya. Teriak. Kalau KKR harus teriak, so nggak bisa. Kalau KKR harus teriak. Tapi kalau hari ini saya nggak akan teriak-teriak. Kalau tidak lupa, ya. Yesaya 28:13. Kalau lupa ya nanti teriak lagi saya. Yesaya 28 ayat 13. Ini ayat penting. Terus saudara baca ini mumet. Ayatnya kok aneh sih Pak? Jangan begini, jangan begitu. Jadi Alkitab berkata bagaimana, tetapi firman Tuhan kepada mereka adalah perintah demi perintah. Betul ya? Ya betul, betul. 28:13 betul. Alkitab berkata tetapi firman Tuhan kepada mereka adalah perintah demi perintah, perintah demi perintah, baris demi baris, baris demi baris, sedikit di sini, sedikit di sana, supaya mereka berjalan dan jatuh, terlentang dan patah. Ini ayat saya baca bingung saya. Tapi kalau saudara baca dalam kitab KJV atau King James Version, ayat ini bagus sekali. Alkitab berkata, saya terjemahkan dalam terjemahan berkata nih, firman Tuhan itu harus dari perintah dibangun, saudara, dari perintah demi perintah. Kemudian dari baris demi baris, sedikit, sedikit, baris, 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 line upon line, dari baris demi baris. Maksudnya apa? Jadi kalau saudara dengar firman, saya dulu tuh kalau dengar firman berkata, Allah itu teologi kemakmuran. Kalau Pak Hengki itu senangnya khotbahnya tentang teologi penderitaan. Ya, ada orang yang pernah duduk di sini, kalau Pak Victor teologi kemakmuran. Itu kok benturan toh Pak? Enggak, salah. Coba dengarkan baik-baik. Saya belajar hari ini, tidak ada yang namanya teologi kemakmuran, tidak ada yang namanya teologi penderitaan. Itu satu. Kelimpahan itu Tuhan ngajar. Dan Alkitab ada 5.000 janji. Tapi penderitaan pikul salib itu Tuhan juga ngajar. Jadi jangan ini kalau ada hamba Tuhan berkata, oh ini dia fokusnya kepada teologi penderitaan, ini ya fokusnya pada teologi kemakmuran. Enggak, saudara, ini satu paket. Nah makanya kita bilang, kamu harus bangun mereka di atas baris demi baris demi baris. Lihat, kalau anak yang masih muda, dia tidak belajar namanya pikul salib dan mati terhadap daging. Saya ulangi, dengarkan baik-baik kata-kata ini. Kalau saudara tidak diajari mati daging atau teologi namanya penderitaan, mati die to self, mati terhadap dagingmu, mati terhadap keinginan dunia. Kalau itu tidak diajarkan baris pertama tentang itu, saudara tiba-tiba diajarkan namanya kemakmuran. Dengarkan baik-baik, kemakmuran membunuh saudara. Saya belajar. Harus ada fondasi diajarkan terlebih dahulu. Die to self, pikul salib, sangkal diri. Kenapa kok kemakmuran membunuh dia? Jadi tamak, jadi cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan.
Tapi kalau saudara dikasih fondasi namanya tentang namanya penderitaan atau namanya tentang pikul salib, begitu saudara diberkati, saudara akan tetap di atas itu dan tidak jatuh. Nggak akan jatuh. Terlalu banyak pahlawan Tuhan dari dunia ministry, dari dunia bisnis jatuh di atas. Kenapa? Karena dia tidak belajar namanya step by step, baris demi baris. Contoh yang kedua, apa? Saya dulu ngajar namanya tentang kekudusan. Terus ajarkan kekudusan terus. Tapi kalau saya ngajar kekudusan terus gak ada yang salah nggak Pak? Nggak ada yang salah. Firmannya benar, firmannya benar. Tapi kalau saya ngajar kekudusan terus tanpa saya ngajar namanya karya salib, bagaimana salib itu sudah menyelesaikan semua, bagaimana salib itu sudah membayar semua, bagaimana salib itu memampukan semua, bagaimana salib membuat engkau hidup kudus. Tiba-tiba orang anak-anak kalau diajar kekudusan tanpa diajari karya salib, dia akan frustasi, dia akan bertanya, bagaimana aku bisa hidup kudus? Susah banget. Jatuhnya kemana? Ke Taurat. Harus 1, 2, 3 hidup kudus gini-gini. Dan akhirnya anak-anak frustasi. Dia berkata firman Tuhan itu sudah tidak relevan. Aku sudah tidak bisa hidup lagi seperti kata firman. Kenapa? Karena tidak diajar tentang namanya karya salib. Salib mengajar apa? Telestai. Telestai itu apa? Dosamu sudah dibayar. Telestai, hutangmu sudah dibayar. Perbudakan sudah dijalani. Belenggu sudah dijalani. Hukuman sudah dijalani. The battle is already won. Peperangan sudah dimenangkan. Harus dikombine jadi satu. Nanti ya saudara ya, ayat ini berkata gini, baris demi baris. Ada yang namanya die to self, mati terhadap daging. Setelah kau diajar mati terhadap daging, kau sudah tidak lagi menginginkan dunia ini. Kau sudah berkata harta satu-satunya cuma Yesus. Yesus adalah segalanya, melebihi emas dan perak dan semuanya. Setelah kau diajar seperti ini, begitu kuat dalam hidupmu, diajar kelimpahan. Kelimpahan tidak akan membunuh saudara. Salah nggak kelimpahan? Nggak. Tidak akan membunuh saudara. Sekarang masuk saya khotbah intermezzo. Sekarang saya khotbah, lihat, saya akan masukkan satu silent killer. Apa ini Pak? Ini bahaya sekali. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan namanya ini, kesombongan, pride. Poin saya yang pertama adalah kesombongan. Ada apa dengan kesombongan Pak? Manusia jatuh pertama kali adalah karena kesombongan. Hawa itu dibujuk oleh setan apa? Kalau engkau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kesombongan muncul karena dia ingin menjadi Tuhan. Itu kejatuhan yang sama dilakukan oleh Lucifer pada saat dia naik ke atas gunung-gunung Allah. Pada saat dia tinggal di tengah awan-awan. Pada saat dia tinggal dalam greatness. Dia adalah salah satu penghulu malaikat yang membuat seluruh surga itu menyembah. Dia adalah salah satunya malaikat yang membuat semua alat musik, seluruh badannya penuh dengan alat musik. Yang sampai Alkitab berkata, Alkitab Yesaya berkata, engkau cantik untuk dilihat. Engkau sangat diurapi, kerup yang sangat diurapi. Engkau berdiri di atas gunung-gunung Allah. Tapi kemudian dia berkata, dia menaikkan diri, ascend, naikkan dirinya, meninggikan dirinya, menyamai yang maha tinggi. Dan Tuhan berkata, buang langsung ke neraka. Lucifer itu jatuh bukan di bawah, di atas. Dengar ya, panggilan kita bukan mengawali. Saya selalu ingat berkali-kali, entah saudara hamba Tuhan, entah saudara pengusaha, entah saudara orang Kristen, engkau tidak pernah dipanggil Tuhan untuk hanya mengawali. Engkau dipanggil Tuhan sampai mengakhiri garis akhir. Makanya lagu ini berkata, sampai akhir aku menutup mata. Ingat baik-baik, saudara boleh di awal begitu luar biasa, korban buat Tuhan, letakkan tanah, letakkan rumah, ngorban semua, kasihkan Tuhan. Tapi kalau di ujung akhirmu berkata, aku nggak percaya, kebaikanmu tidak terhitung, saudara gagal di mata Tuhan. Karena Tuhan hanya menunggu barang setia sampai apa? Akhir. Kau hambaku yang baik dan setia, terima kebahagiaan Tuhanmu. Kata akhir pengkhotbah berkata, lebih baik daripada kata awal.
akhir itu lebih baik daripada di tengah. Karena mahkota tidak pernah di awal. Mahkota tidak di tengah perjalanan. Mahkota di akhir dari pertandingan. Bagaimana engkau melewati semua? Kalau setan tidak bisa menjatuhkan kau di awal, menghancurkan kau di awal, saudara sangat berkorban, saudara sangat berdedikasi, saudara sangat mengasihi Tuhan, saudara sangat luar biasa dengan Tuhan di awal. Setan tunggu di mana? Di greatness, di ujung, kau sedang di puncak. Dan seringkali dengar baik saudara, hamba Tuhan, pengusaha besar, hamba-hamba Tuhan tidak tahan di sini. Dan kalau ini jatuh, selesai, mengakhiri pertandingan, dan saudara akhirnya tidak bertobat, hilang semua, ujungnya neraka. Kita lihat bersama-sama Amsal 16:18. Kita butuh stamina untuk berlari dalam pertandingan maraton hidup ini. Ini pertandingan maraton, saudara. Hidup itu bukan lari sprint. Wah, larinya cepat di awal. Saudara, kalau lari 1500, saudara larimu cepat di awal, kemudian kau tidak mengakhiri garis akhir, kau saudara tidak akan tetap kena namanya diskualifikasi. Kau harus jaga stamina. Kau yang hari ini sedang diberkati Tuhan, ini firman buat saudara. Kenapa? Kau harus tetap di atas, tapi kau tetap mengasihi Tuhan. Kau tetap di dalam greatness, tapi kau dicintai Tuhan. Harus. Dan ini pembunuh nomor 1. Lihat ayat ini baik-baik. Amsal 16 ayat 18. Baca sama-sama 3-4. Kecongkakan mendahului. Dengar kata ini baik-baik. Orang tidak mungkin hancur kalau nggak diawali dengan congkak. Nggak ada. Makanya saya berkata silent killer. Ini tipis, nggak kelihatan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa yang bicara? Raja Salomo. Di saat apa? Puncak. Kayanya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Seluruh dunia memberi upeti kepada raja ini. Dia tulis kitab Amsal, berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi kalau orang sampai hancur, selalu seperti ular, silent killer nih, sedang menyisip. Dan orang tidak pernah sadar saat dia congkak. Tidak ada orang sadar saat dia congkak. Semua manusia, nature tubuh kita, karena Hawa jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, ada sifat namanya congkak dalam hidup kita. Orang yang paling berkata aku tidak congkak, itu orang paling congkak. Percaya sama saya? Karena manusia semua dasarnya ada sifat itunya. Nah, lihat baik-baik. Ini sekali diucapkan oleh Raja Salomo di Amsal, penting. Sekarang diucap ulangi yang kedua. Amsal 18 ayat 12. Diulangi lagi. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Betul ya? Tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Saudara mau tetap dihormati, rendah hati. Saudara mau bertahan di atas lama, rendah hati. Saudara tetap Tuhan mau pakai saudara, rendah hati. Itu kunci. Kemarin kami pergi, ada seorang hamba Tuhan khotbah, beliau akan juga khotbah di sini, berkata, kerendahan hati tidak bisa ditemukan di luar Yesus, nggak ada. Betul banget itu. Kerendahan hati hanya diterima saat saudara di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kau kelegaan. Kemudian ayat berikutnya berkata apa? Belajarlah daripadaku. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan omongkan dengan kita, belajarlah daripadaku. Kita belajar apa, Pak? Pikulakuk
yang kuberikan kepadamu. Kuk itu seperti sapi. Dan kuk yang ditaruh di atas kepala sapi itu, satunya Tuhan berkata, pikulah kukku. Kuknya apa? Kuk satunya sapi senior itu adalah Tuhan. Satunya sapi junior itu adalah kita. Tuhan sampai merendahkan diri, menyebut dirinya seperti sapi. Dan sapi yang junior, jangan karepmu dewe, pergi semaumu sendiri, ikut aja. Ini senior, ini Tuhan. Lari kemanapun ikut saja. Kalau enggak engkau sakit. Dan Alkitab berkata teruskan, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu dan belajarlah daripadaku. Belajar apa Pak? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang punya kerendahan hati itu cuma Tuhan Yesus. Dan kita harus belajar kerendahan hatinya Tuhan Yesus. Seperti apa Pak? Dia kosongkan keilahiannya. Dia buka jubah ilahiannya dan jadi manusia, bahkan jadi hamba. Makanya lagu ini berkata, biar kau dapati aku hamba, kau boleh kaya raya, hatimu hamba. Susah. Kau boleh diurapi luar biasa, hatimu hamba. Kau boleh dalam healing yang begitu luar biasa, hatimu tetap hamba. Saudara mau stay, long last, bertahan di puncak, dalam greatness, kebesaran, dalam setiap apapun yang Tuhan berikan, cuma satu, kerendahan hati. Kalau kau rendah hati, ini menopang kekuatan kau di atas. Suatu kali istri Benny bertanya, Benny, ini di puncak Benny lagi di karir-karirnya, wah lagi diundang di seluruh negara. Menurut saya Mbak Tuannya dipanggil sampai ke berapa ratus negara beliau. Yang undang presiden, bukan lagi cuma pendeta yang undang, tapi presiden. Jadi presiden sampai membuat sebuah ibadah khusus untuk hamba Tuhan ini. Ini sangat dihormati dan dalam greatness lah, dalam kebesaran. Dia tiba-tiba istrinya datang. Saya ngucap karena di YouTube ada. Dia berkata begini, Benny, evangelis healing bernama A, saya nggak mau sebut namanya, jatuh tumbang di saat di puncak. Sekali dia main piano, seluruh orang rebah dalam hadirat Tuhan. Sekali dia nyembah, dia khotbah, healing terjadi di mana-mana. Dia sebut nama A, tumbang di puncak. Terus dia sebut hamba Tuhan nomor 2 di Amerika juga, B, luar biasa khotbahnya, so anointed, punya stasiun televisi pertama kali di Amerika, jutaan billion dolar di tangannya, tumbang. Dan dia juga penginjil kesembuhan ilahi. Terus istrinya tunjuk, kamu bagaimana? Dan istrinya berkata, kalau bapakku punya gedung gereja yang mempunyai jemaat 5.000, di saat puncak dia jatuh, istrinya tunjuk dia, kamu bagaimana? Kamu masuk daftarnya untuk jatuh nggak? Wah, itu mengganggu dia. Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun dia berdoa, Tuhan, ini nggak ada garansi nih. Saat aku di atas, bagaimana aku tetap stay, tetap remain, tetap tinggal, dan tidak jatuh? Ini caranya bagaimana? Karena greatness itu Tuhan yang memberi loh saudara. Ini bukan pemberian setan loh. Saudara naik ke atas, jadi besar, jadi luar biasa, ini pemberian Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita tetap di atas? Itu sulit. Sulit. Dalam usahamu yang sangat diberkati, yang mungkin jumlahnya miliaran sampai berapapun, kau pegang kekayaan begitu besar, dan kau tetap di atas dan tidak jatuh. Bagaimana caranya? Karena Alkitab berkata, keangkuhan itu apa? Awal kehancuran. Tinggi hati itu awal apa? Kejatuhan. Bagaimana aku tidak angkuh? Bagaimana aku tetap di atas dan tetap rendah hati? Karena kerendahan hati adalah awal daripada penghormatan. Dan hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan berkata, dengar telinganya,
selama engkau mencari aku dan takut akan Tuhan. Seperti raja yang di Alkitab katakan, selama zaman Imam Zakaria, dia mencari Tuhan dan dia belajar namanya takut akan Tuhan, kau akan tetap aman di atas. Saudara, gak ada yang kebal dari mimbar sampai di bawah terhadap namanya kesombongan. Ini di saat saya ngomong begini saudara, karena apa? Saya kepingin saudara, saat kau diangkat Tuhan di atas, bagaimana Pak bisa tetap di atas? Satu kuncinya, rendah hati. Itu aja. Rendah hati itu mungkuk-mungkuk Pak? Enggak. Nanti saya ajari saudara apa itu yang rendah hati. Lihat sekarang bersama-sama Yakobus 4 ayat 6, Amsal 29 ayat 23. Lihat nih saudara, ini ayat ini bagus sekali. Ini yang nulis raja besar, raja kaya, raja hebat, raja luar biasa. Nih orang-orang saudara yang sedang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, saudara sedang di atas, sedang diangkat Tuhan, atau saudara sedang naik karirnya. Dengarkan Pak ayat ini baik-baik. Amsal 29, 23, 34. Keangkuhan itu apa? Baca yang keras. Keangkuhan itu apa? Saudara ngerendahin orang enggak? Angkuh. My goodness. Gak usah ngomong orang kaya saja lah saudara. Orang di bawah, kadang orang di tengah aja masih bisa merendahkan orang kok. Betul? Kalau engkau masih ngerendahin orang, angkuh. Keangkuhan itu merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati, Tuhan berkata apa? Kau akan terima pujian. Makanya Yesus berkata, belajar daripadaku. Tuhan Yesus itu 3,5 tahun tidak pernah jatuh sama sekali. Kenapa? Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ini yang membuat engkau bertahan di atas. Kalau saudara sudah begini, nah ini nggak bisa tanpa saya, hati-hati. Hati-hati loh. Almarhum pernah ngomong sama saya, Hinggi, hati-hati, kesombongan yang terucap jatuhnya cepat. Kalau sudah kita merendahkan orang lain, hati-hati. Silent killer sedang masuk, pembunuh yang berdarah dingin sedang masuk. Dia tidak bisa hancurkan kau di awal, dia tunggu di greatness, di puncak segalanya. Dia tunggu saudara. Oh tak tunggu nanti, setelah dia naik, dimuliakan, dipuji, dihormati, diurapi, jemaatnya besar, persembahannya banyak, pengaruhnya besar, orang tepuk tangan semua, tak tunggu. Silent killer masuk, tak tunggu saat dia di atas. Tak tunggu. Pak, Tuhan Yesus pernah coba? Pernah. Kapan Pak? Saat Petrus memotong telinga dari salah satu hambanya, dipotong das. Petrus itu, sini, dengar saya. Sang kamu, Petrus itu ngomongnya bukan ke Romawi, ngomong ke Petrus, kamu nggak usah bela saya. Sang kamu, Bapakku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat. Ini pencobaan besar buat Tuhan Yesus untuk tidak berkata, malaikat tolong, turun semua, saudara. Habis itu semua. Sang kamu, aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat. Ini diam. Kerendahan hati ini nopang. Karena Tuhan Yesus tidak boleh memunculkan keilahiannya. Misinya adalah manusia 100%. Dan sisi ilahinya tidak boleh keluar. Kalau sampai keluar, misinya gagal. Susah loh saudara. Digebuk, dipukul, dihabisi, ditelanjangi, dipermalukan. Dikata mana anak Allah itu mana. Coba bayangkan dalam penghinaan manusia seperti itu. Dia tidak boleh memunculkan sisi ilahi. Itu apa namanya? Great power under control. Kuasanya besar, tapi dia punya namanya kendali. Coba saudara, kita direndahkan orang, kita punya kuasa, oh kita habisi orang itu, benar gak? Tapi Tuhan Yesus kata, belajar daripadaku, karena aku ini rendah hati. Ini yang nopang naik ke atas. Imam coba sebutkan kau, apakah betul engkau Mesias? Jawaban Tuhan Yesus apa? Engkau sendiri yang mengatakan. Ngomong kamu Mesias.
Ini semua saksi-saksi palsu berkata A, B, C, D, E, F, G untuk kamu minta dihukum mati. Benar nggak engkau Mesias? Engkau sendiri mengatakannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, engkau akan lihat anak manusia turun di awan dan orang akan datang pada. Sudah ngerti? Imam besar langsung meludah. Diludahi Tuhan Yesus. Hukum mati dia. Sudah bayangkan, imam besar ciptaan meludahi Tuhanmu. Diludahi, robek bajunya, salibkan dia. Dan Tuhan diam. Wow. Kerendahan hati itu susah banget. Tapi itu awal kehormatan. Awal kehormatan. Teruskan, teruskan. Nanti kita nggak selesai. Yakobus 4 ayat 6. Nanti kalau bisa selesaikan 2 poin saya hari ini. Tapi kalau nggak bisa, saya 1 poin aja. Saya lanjutkan di sesi yang kedua, di jam kedua. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Allah apa? Menentang, yang betul itu ayatnya betul. Yang sudah lihat bagian tengah. Allah menentang. Bahasa Inggrisnya berkata resist. Artinya apa? Against. Tuhan itu ngelawan orang yang congkak. Sekarang saudara gini, kalau sampai Tuhan jadi lawanmu, saudara dalam masalah loh. Dan yang dilawan Tuhan itu bukan orang, kita nggak ngomong orang jahat, tapi akhirnya Tuhan mengelawan orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya berkata, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tapi terhadap orang congkak, engkau musuhku loh. Engkau mau Kristen, engkau mau pendeta, mau diurapi setinggi apapun, healing di mana-mana, jemaatmu besar. Kalau engkau congkak, kau ngelawan Tuhan. Kau kaya, diberkati, luar biasa, kau congkak, engkau ngelawan Tuhan loh. Oh saya nggak kaya Pak, kau di bawah, engkau congkak, engkau juga musuhnya Tuhan. Sombong itu tidak hanya di atas, bisa di bawah. Itu sikap. Gampang orang ngomong sombong saat dia ngomongnya orang, sombong dia. Saat kau tidak punya apa-apa, gampang ngomong gitu. Tapi seringkali orang akan sulit berkata, bagaimana di tengah kebesaran, di tengah semua yang Tuhan beri, dan saudara tetap rendah hati, di tengah saudara mempunyai pengaruh besar, di tengah saudara mempunyai urapan besar, di tengah saudara mempunyai segalanya, di tengah semuanya sedang dalam kendali saudara, dan saudara berkata stay humble, itu susah. Susah. Tetap rendah hati, itu susah. Bagaimana mungkin kalau kamu lihat hasil yang begitu luar biasa dalam perusahaanmu, kayak KKR kemarin, tiba-tiba begitu healing pertama kali terjadi yang hari kedua, itu orang yang naik pertama kali, orang langsung kena namanya tumor tiroid. Mertua saya sampai harus pergi ke Jerman untuk mengoperasi tumor tiroidnya. Ini ibu lari ke mimbar, naik, mimbarnya tinggi sekali, naik, tumor saya hilang Pak, tumor saya hilang Pak. Ini mujizat. Saya ke rumah sakit berkali-kali Pak, dokter operasi berkali-kali Pak. Ini sembuh gimana caranya Pak? Tuhan, nangis di mimbar. Nah, di saat seperti itu saya, wah keren. Ini kan balinya hati. Sulit. Orang kedua, tumor lagi. Orang ketiga, tumor lagi. Tanya David. Orang keempat, tumor lagi, tumor kaki, tumor payudara, tumor ketiak, tumor semua, hilang semua. Bagaimana kau saat seperti itu, dan kau tidak ngambil kredit, dan kau tidak berkata, oh semuanya Tuhan, bohonglah kamu. Bagaimana sikap hatimu? Bisa nggak kau berkata, Tuhan, kalau bukan kau nggak bisa loh aku loh. Saya selalu berlutut setelah ibadah, berlutut Tuhan. Ini bukan pekerjaanku, ini pekerjaanmu. Saudara,
Setan jatuh karena kesombongan. Dia sudah punya kebesaran, tapi dia nggak tahan dengan kebesarannya. Dia tidak tahan dengan pengurapannya, malaikat penyembah. Dia tidak tahan dengan gloriousnya. Dia naik ke atas permata-permata Allah. Satu-satunya kerub malaikat yang berdiri di atas gunung Allah itu adalah Lucifer. Satu-satunya ayat yang menulis kata Lucifer itu hanya kitab KJV. Di kitab Yesaya, dia sedang di atas. Tapi bagaimana pada saat kau di atas, hati kita tidak seperti Lucifer berkata, aku ingin menjadi seperti Allah. Ini bahaya. Kesombongan seringkali kita tanpa sadar di hati berkata, ini semua kalau nggak karena saya nggak bisa. Sombong, saudara. Nggak ngucap sih, cuma di hati ada kata-kata gitu sih. Keras banget kita di hati, ngomongnya menggema banget. Gereja ini kalau nggak ada saya nggak bisa. Bahaya. Perusahaan ini kalau nggak running tanpa saya, kolaps. Saudara, Pak, kerendahan hati itu, lihat Amsal. Lihat dulu ayatnya supaya saudara tahu. Amsal 3 ayat 6. Tolong keluarkan Amsal 3 ayat 6. Kalau nggak running, kalau nggak ada saya, ministry nggak akan running, company ini nggak akan jalan, perusahaan ini nggak akan jalan, rumah ini nggak akan. Kalau nggak ada saya, nggak bisa. Itu kesombongan, saudara. Lihat, akuilah dia dalam segala lakumu. Bisa nggak kita ngomong perusahaan ini kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Ministry ini, gereja ini kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kerendahan hati berkata, akui dia semuanya. Itu kerendahan hati. Urapan ini kalau nggak Tuhan ngasih nggak bisa. Akui dia dalam segala lakumu, dia akan meluruskan jalanmu. Kalau engkau tidak pernah mengakui Tuhan dalam setiap apapun yang ada dalam hidupmu, ini Tuhan, ini Tuhan. Besar kayak Tuhan, rumah tanggaku harmonis Tuhan, semuanya luar biasa Tuhan, gerejanya jemaatnya banyak Tuhan. Akui dia dalam semua lakumu. Itu kerendahan hati. Saudara, kapan tahu kita dalam kesombongan? Saat kita merasa orang nggak penting, nggak ada dia nggak masalah. Ini orang nggak perlu, nggak penting dia. Kata merendahkan orang lain. Saya cerita sedikit. Satu teman ini, menurut saya, teman David cerita sih, tanya sampai ngobrol, jalan bareng. Saya belajar banyak dari pengusaha, tulen pengusaha ini, tapi juga seorang hamba Tuhan, tapi dia pengusaha. Dalam setiap momen apapun, maaf saudara, naik mobil Land Cruiser-nya dia, sampai ini pegawainya ribuan. Ini pegawainya bukan 100, 200, 300, pegawainya ribuan. Panggil dengan gampang sih sebetulnya. Beliau berkata, ambil, semua ambil, gampang. Tapi saya ini belajar, saya juga bertobat. Saya lihat beliau ini naik sendiri di bagasi, karena Land Cruiser itu harus naik manjat kan, di belakang ngambil. Saudara tahu, ngambil koper ditarikin satu, termasuk koper saya. Sampai saya tuh malu, kata. Sejujurnya saya malu. Naik, diambil, taruh. Dia pegawai di situ, manajer di bawahnya dia. Ribuan pegawai di situ, diambil, panggil. Tolong layani yang baik hamba Tuhan ini ya. Dia tamuku. Dibawa. Terus saya tuh lihat, Tuhan, aduh kok yang ini kok susah ya. Karena kerendahan hati nopang. Itu sikap. Itu sikap. Bukan masalah perbuatannya, itu sikapnya. Tidak pernah ngerendahin orang. Kalau aku cuma pegawai, hidup matimu di tanganku, mau tak pecat tuh kamu keluar hilang. Hati-hati loh saudara. Khotbah ini saya dapat seorang hadiah Tuhan, namanya Joshua Salman. Berkata,
Untuk orang stay lama di atas itu sulit dan banyak yang tumbang. Karena faktor ini hilang, faktor kerendahan hati itu hilang. Gak kuat. Tuhan jadi lawanmu akhirnya. Kecongkakan itu jadi lawannya Tuhan. Alkitab berkata, Pak, saya mau terima anugerah. Rendah hati aja, kau akan terima anugerah. Gak usah promosikan dirimu. Saatnya Tuhan angkat, dia akan angkat saudara. Angkat mas. Rendah hati aja. Kadang kesombongan itu bisa muncul dalam bentuk apa? Pujian. Coba apa? Tapi kalau sudah terlalu sering dipuji, kemudian sudah melihat, oh paling gitu luar biasa. Setiap kali naik mimbar tuh, kalau sudah naik mimbar khotbah berkata dalam top voice, suaranya setinggi itu, tetap dalam hadirat Tuhan dijaga luar biasa. Hari kedua tuh sampai anointing, urapan, sampai saya di mimbar nangis, Tuhan itu pengurapan begitu luar biasa hari kedua. Tapi saat pujian datang dalam hidupmu, wah Pak kok bisa ya sampai di atas terus, the top of voice, suara yang begitu, kemudian healing terjadi, orang-orang pada tumor sembuh semua. Pertanyaan saya, ini gimana handle-nya? Bisa enggak engkau tidak ngambil kredit itu, pujian itu untuk dirimu? Kau tetap berlutut dalam kata Tuhan, ini engkau, akui dia dalam segala jalan. Tiba-tiba sudah diangkat, diberkati luar biasa. Pak Bapak itu luar biasa, pinter, smart, hebat, tajam, bisnisnya luar biasa, eksekusi serangan menentukan. Bapak itu orang yang paling brilian. Dalam hati Tuhan, mulutnya enggak Tuhan, tapi hatinya the silent killer. Ini pembunuh berdarah dingin, saudara. Saudara mau tetap stay di atas, rendah hati. Tanya sama teman, ini pendeta mungkin kemarin hampir 700-600. Saya tuh sampai malu. Dan pendeta ini adalah pendeta yang dibantu tiap bulan. 750 hamba Tuhan itu dibantu tiap bulan. Pak mau ketemu, nanti ke kamar saya. Kamarnya sebelahan sama saya. Naik, dilayani satu-satu. Main. Sudah khotbah capek, pendeta antri. Dan tahu, minta modal, beri kesempatan lagi untuk ternak babi, ternak ayam, ternak ikan, dilayani. Dan itu tidak ada merendahkannya sama sekali. Saya berkata, Tuhan bisa sombong. Walaupun kau sederhana, walaupun kau lihatnya sepertinya gak ada apa-apanya, bisa sombong gak Pak? Oh bisa, karena kesombongan itu bisa kena ke siapapun, di atas, di tengah, di bawah. Atau kali ada seorang berkata, selalu menghina, umurnya pendek, ngapain punya gereja besar-besar, jemaat sampai 20.000, buat apa? Akhirnya umurnya pendek. Maaf sudah. Ya kamu buat apa? Do nothing, gak berbuat apa? Sombong gak? Sombong. Kelihatannya dengan dia tidak pernah berbuat sesuatu yang besar membuat dia rendah hati. Enggak juga. Karena kesombongan itu mengincar siapapun. Isinya komentar. Ada orang lagi dipakai Tuhan luar biasa, dikomentari semua ini. Wah, buat apa? Oh, gereja jemaat besar 11.000, jemaatnya luar biasa, pengurapan luar biasa, tapi umurnya pendek, buat apa? Dalam hati saya dengar, bukankah ini adalah kesombongan dalam bentuk berbeda? Betul ya saudara? Ingat saudara, ini bahaya nomor 1. Kalau tidak pernah engkau musuhi namanya kesombongan dalam dirimu, bisa dalam bentuk pujian, bisa bentuk dalam sebuah namanya apa? Kesakitan. Saudara, ada orang-orang dari kecil itu disakiti terus, dibully terus, direndahkan terus, jeleklah, gobloklah, kamu gak bisa apa-apa. Terus dari kecil dibully, dihina. Begitu suatu kali dalam titik tertentu dia berkata, I can do it. Dia naik, dia
approving, dia nunjukkan, dia diberkati, atau dia diurapi, luar biasa. Muncul kesombongan dalam bentuk apa? Kalau perlu, tak tampar, lihat nih. Kau lihat seperti apa kau hari ini jadi. Walaupun saudara nggak nampar orang itu, tapi saudara ingin membuktikan ke orang, oh, dulu kamu ngomong apa? Ha? Itu apa Pak namanya? Kesombongan. Lahir dari mana? Keminderan, kesakitan, selalu tidak dihargai, selalu dihina, selalu disakiti, dihina. Suatu kali Tuhan angkat saudara, tiba-tiba saudara nggak tahu siapa saya. Kesombongan. Di zaman di awal-awal Mbak Tuhan ini cerita, banyak sekali orang dipakai Tuhan di Afrika. Bahkan sampai White House atau istana presiden Amerika ngundang dia karena pengurapannya, karena nubuatannya, karena dia nabi yang luar biasa. Dia dipakai sampai ucapannya itu geni, jadi semua luar biasa. Tapi hari ini tiba-tiba hamba Tuhan itu hilang dan tidak pernah muncul lagi dan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Tidak tahan di greatness. Padahal diurapi, dipakai luar biasa, tapi sampai puncak. Istrinya begini, kamu bagaimana? A, B, C, D. Bahkan Benny berkata 90% penginjil healing kesembuhan di Amerika, 90% tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kenapa? Jatuh di atas. 90% Benny ngomong, 90% tumbang. Tumbangnya bukan pada saat di bawah, tumbangnya pada saat di atas. Tidak tahan. Penopang nomor satu dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun dalam hidupmu cuma satu: kerendahan hati. Itu menopang luar biasa. Kalau orang sukses, orang jadi besar, seringkali itu orang kan tahu semua, saudara. Jadi kita nggak perlu pengumuman. Kalau saudara masih mengumumkan dirimu, hati-hati. Saya tutuplah dengan ini. Lihat ayat Amsal 3 ayat 6, tolong keluarkan lagi. Amsal 3 ayat 6. Sudah habis waktu saya. Amsal 3 ayat 6. Nanti saya lanjutkan yang kedua, poin yang kedua. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ingat ayat ini baik-baik. Dalam segala apapun hasil, urapan, semua yang kau terima apapun hari ini dari Tuhan, ngomong Tuhan, akui Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, terus ini Tuhan, ini Tuhan. Bukan saya, bukan kekuatanku, bukan smart, bukan hebat, bukan anointingku, bukan karena aku berdoa setiap pagi, bukan karena aku nih bayar harganya. Ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kembalikan ke kaki Kristus terus. Saudara, setan itu kalau sudah membuat seorang hamba Tuhan jatuh, dia akan merendahkannya luar biasa. Contohnya siapa, Pak? Simpson. Banyak perbuatan besar yang Simpson lakukan tiba-tiba kehapus, hilang karena apa? Satu kesalahan. Saya ulangi. Banyak perbuatan Tuhan besar dalam hidup Simpson yang Tuhan lakukan dalam hidup Simpson begitu luar biasa, tapi tiba-tiba hilang, sirna, dan dilupakan orang karena ada satu atau kesalahan yang dia buat. Dalam hidup kita hati-hati. Dulu pada saat saya tutup cerita ini, ada seorang hamba Tuhan yang saya sampai ini saya masih hormati. Dan saat sama saya SMA, saya suka sekali baca bukunya. Wah, paling baca bukunya top seller, top kopi sampai 1 juta kopi, sampai 2 juta kopi, 3 juta kopi. Bukunya ini terus terjual dengan harga dengan sangat jutaan kopi dalam segala macam bahasa. Ini pelajaran, saudara. Di usia belum sampai 30. Kalau boleh salah belum sampai 30 atau 35. Beliau sudah naik jet pribadi. Salah nggak naik jet pribadi? Nggak apa-apa. Ini pelajaran. Naik jet pribadi. Punya gereja, kirimkan ke misi kemana-mana di seluruh dunia.
Bahkan beberapa anak misinya datang ke gereja kami, dan khotbahnya persis pendeta ini. Luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa. Nih, sudah dengarkan. Saat kau diangkat Tuhan tinggi, ingat cerita ini. Satu kali kami ngundang, karena di seluruh Indonesia lagi suka baca, ini zaman saya masih kuliah mungkin berarti. Di zaman itu, karena kita ini suka baca bukunya beliau, dan seluruh dunia, hari itu belum ada medsos, ingat ya, belum ada Instagram, belum ada Facebook, orang pada baca buku. Seluruh dunia sedang membaca bukunya, begitu luar biasa, jutaan kopi, seluruh dunia baca. Tiba-tiba gereja kita ngundang, beliau datang. Pada saat beliau datang, dan malam itu ada acara KKR besar. Orang dari Papua sampai 2 minggu naik kapal datang untuk acara ibadah itu. Semua orang pada datang semua, dan sampai itu karena pintu dibuka, masih ingat saya, masih jam 5 sore, pintunya dari kayu. Itu orang antrian kayak ular, panjangnya luar biasa, sampai itu orang berbondong-bondong ribuan nunggu untuk masuk dalam ibadahnya beliau. Beliau sangat diurapi, dipakai Tuhan, di usia masih muda, belum sampai 30. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah pintu dijebol jemaat. Saking gak tahan, mereka berjubel-jubel pengen masuk dalam gedung ibadah, dan pintu belum dibuka, jebol, didorong, jebol, masuk semua, penuh luar biasa. Ibadah mulai, langsung ibadah kita mulai, pujian penyembahan. Dengar Bapak, ini cerita tidak akan saya lupakan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Tunggu jam 6 belum datang, setengah 7 belum datang, ditelepon tidak muncul, dan dicari tidak ada. Ditanya, mana pendetanya? Di Singapura. Hah? Kan naik jet pribadi? Iya. Ngapain? Lagi layeh-layeh. Ini ribuan. Ini ada yang sampai 2 minggu naik kapal dari Papua datang ke tempat ibadah loh. Almarhum kenal dengan pendeta terkenal di Singapura. Tolong carikan orang ini. Dicari semua hotel, ketahuan. Dah panggil, kamu nih ibadah loh, kok kamu tidak datang? Kamu naik jet pribadi kan? Kamu kan bisa mendarat di bandara kita, walaupun di waktu itu bandara kita masih kuno. Ya kamu kok malah tiduran di sini ngapain? Itu ribuan orang tunggu kamu. Saya masih ingat almarhum yang khotbah waktu itu akhirnya, karena dia posisi masih Singapura. Khotbah. Saya tunggu berapa lama? 1 tahun kemudian tumbang. Bam. Ministrinya hancur, pelayanannya hancur, nama bayinya rusak, sampai lari keluar dari Amerika, pindah ke bangsa lain. Dulu kalau masuk dijaga bodyguard 4. Saya masih ingat yang baju warna jas merah, paling sebel kayak itu. Ini tak hardik itu namanya bodyguardnya tuh. Kalau udah ketemu guetem saya. Saudara tahu saya, tak labrak. Zaman itu lebih parah saya, zaman sekarang lebih baik lah saya lah. Lu ketawa tuh, nggak percaya saya baik. Baik yuk baik. Sudah segini saya. Bodyguard 3, duduk semua, nggak boleh ketemu, nggak boleh, mau ngobrol sulit. Hanya pendeta yang undang yang boleh ngobrol. Semua sulit. Begitu mau keluar jaga bodyguard, naik jet pribadi pulang pergi. Tidak pernah jemaat ketemu dengan dia. Satu tahun. Bam. Tumbang semua, habis semua pelayanan, habis nama besar, habis semua. Terakhir kami undang beliau datang. Maaf ya saudara, bukan menghina. Beliau masuk ke green room. Tuhan ngajar beliau, berkata, "Thank you pastor for having me." Terima kasih Pak Pendeta sudah menerima saya. Terima kasih Pak Pendeta sudah menerima saya. Dulu bodyguard 5. Beliau akhirnya belajar menurut saya. Kecongkaan itu awal kehancuran. Dipakai Tuhan luar biasa.
pengurapannya, ucapannya semua tumbang. Saya waktu pergi, saudara, kemarin itu saya berkata, Tuhan, saya belajar banyak dari orang ini. Satu ya, saudara, masih ada 7 menit lah. Saya pergi, saya lihat kita udah capek 3 hari KKR. Bahkan hari itu, pada saat itu tim musik dan semuanya beliau bawa sendiri dari Makassar, bawa sendiri, sewa truk sendiri, biaya sendiri. Yang dulu KKR yang dulu malah sampai pemain musiknya tuh yang nyupir truk sendiri, sampai di sana pasang sound sendiri, naik sendiri, pasang sendiri, atur sendiri. Wah, gila ya. Beliau kemarin nyupirin saya sendiri, berapa jam, separuh perjalanan supir sendiri. Ya saya nggak dibilang, ayo supirkan sendiri, enggak. Tapi saya ini belajar sikap. Saya lihat contoh depan mata. Setelah KKR selesai, kemarin anak buahnya lepaskan semua sound system sampai jam 3-4 pagi. Sudah main musik, sudah jadi WL, sudah main musik, sudah gini-gini, naik, nyopotin sendiri. Saya bilang, Tuhan, ini piye? Dan kan saudara, perjalanan ini, ambil supir sendiri nih. Perjalanan itu kan seperti ular tuh, karena kan gunung saudara. Terus, wah, kalau nggak tahu sih pusing saudara. Saya enggak sih, saya biasa saja. Di perjalanan ditungguin pendeta. Panggil kita berhenti dulu ya, ya berhenti. Saya masuk, saya ikuti beliau aja naik. Pak pendeta, tolong. Pengusaha nih teman saya. Naik, jalannya curam. Saya naik, lihat kolam. Wah, kolam ini udah berapa lama? Sudah 7 bulan. Loh, ini kerdil semua ini. Ganti semua benihnya, tak kasih kirim benih, tak kasih pakan, siapkan semua, tak kasih semua kirim. Biar ikan besar. Saya mau lihat hidupmu diberkati. Sudah khotbah capek loh, saudara. Tetap mengunjungi, saya ikut ini saja. Lihat tempat ini bagus nih buat ini. Pak pendeta nanti masuk kelompok kami dalam ternak dan segala macam, tak ajari. Saya mau buat pakan supaya nanti kamu tak kirimi pakan-pakan ternak supaya ikan-ikan besar. Ditunggu pendeta lagi. Pak, beliau turun, saya mau turun. Begitu turun, curam saudara. Saya nggak bisa turun karena gendut saya. Itu licin sekali. Turun sampai apa? Saya mencoba korais aku ya. Terlalu curam. Minta apa? Benihmu sangking. Saya bilang, Tuhan, makanya ini orang hebat ya. Kenapa? Kerendahan hatinya itu loh. Nggak perlu banyak aku nih rendah hati. Nggak perlu. Orang tuh bisa lihat. Sudah makan semua belum? Kalau begitu kami pernah pergi suatu kali makan, tiba-tiba ada pengusaha beberapa langsung pergi ke tempat kasir. Kasih sertifikat. Pendeta tidak boleh bayarin saya. Kenapa Pak? Karena saya diberkati, terlebih baik aku memberi daripada aku menerima. Tidak pernah mau dibayarin. Gak membuat miskin tuh. Kayak kita kan buru-burulah larikan diri biar orang lain memberkati. Saya ini kalau beliau Islam memperlakukan pendeta seperti itu mungkin oke lah ya. Tapi dengan pengusaha dia cerita, Pak saya dipanggil pengusaha nomor 1 di kota ini, pergi makan. Saya datang lebih awal ke restoran lebih awal, setengah jam sebelumnya saya datangi. Nanti yang bayar saya. Padahal dia diundang loh, yang bayar saya. Kenapa gitu Pak? Simple, lebih baik memberi daripada menerima. Perkataan Tuhan Yesus itu di kitab Kisah Rasul. Saya mau stay deh. Sikap. Wah, saya belajar. Saya panggil, ayo Pak ikut ke Bali dengan hamba Tuhan 100. Tuh, Pak itu dari kota di Sulawesi enggak, ada yang dari NTT, dari mana. Saya naikkan pesawat sampai ke Bali 100, tiap tahun 100. Terus itu ada session, ada khotbah, enggak ada. Masukkan hotel bintang 5, nanti makan ditemani, naik bus bareng-bareng, turun bus, pendeta turun. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Piye saudara, piye?
Nggak diberkati gimana? Ini tuh orang dibayarin semua loh, dari hotel. Pendeta masuk hotel bintang 5. Nangis aku, umur hidup belum pernah masuk sini. Lihat pantai, lihat apa, makanan restoran Jepang itu, ini apa? Ini apa? Sushi ini apa? Sushi ini nama manusia atau nama makanan? Udah begitu keluar loh, datengin Pak Pendeta, gimana, suka apa? Terima kasih, nangis. Terima kasih. Datangin satu, terima kasih Pak. Saya kata, Tuhan, aduh, kayak Yesus sih lama-lama lihat ya. Kerendahan itu hanya ada di dalam Yesus. Kita introspeksi lah, Tuhan kenapa sih kalau sampai tumbang? Kenapa Engkau nggak bawa aku naik? Nah ini loh sikap. Dia buka HP-nya, saya lihat dari belakang tokonya. Orang bilang saya stres Pak. Enggak, saya nggak pernah stres. Semakin berkatnya, dia berkata ini, semakin dulu krisis 98, setiap krisis itu Tuhan bawa saya naik. Ini perkataan bagus. Tiba-tiba waktu teman tanya, Pak kok bisa Bapak diberkati? Kamu tahu nggak? Salah satunya kuncinya kamu tahu? Bisnisku ini milik Tuhan, bukan milik saya. Loh, kok bisa Bapak bisa berkata benar? Karena bisnisku ini, aku tuh ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkati aku, hambamu aku urus. Jadi tidak pernah aku ini, dia tetap naikkan omset tambah luar, bukan tambah kecil loh, ini tambah luar biasa, tambah diberkati. Semakin banyak aku tuh semakin ngurus. Itu pendeta tuh tiap hari masuk tem tidak pernah di reject, apalagi di blok. Kalau kita kan di blok, ini pendeta jaluk beliau duit kan, satu-satu dibaca. Ini sing pendeta saya bertobat saya, dibaca satu-satu. Minta babi, benih babi, minta benih ayam, minta benih apa namanya ikan, segala pakan ternak, ini dibaca satu-satu. Saya nggak pernah stres Bapak ini, enggak. Saya menikmati, dilayani satu-satu. Ayat terakhir, Matius. Bacalah ayat ini. Matius, tolong keluarkan Matius pasal yang ke 11:29. Kamu tetap mau di atas? Kerendahan hati itu nopang, saudara. Nopang. Kerendahan hati itu awal segalanya. Baca sama-sama. Pikulah kuku. Bahasa Indonesianya kurang lengkap. Mayuk kuku. Lihat saudara. Kita baca sama-sama. 3, 4. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Kalau orang rendah hati, kenapa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya ngomong, saya nggak pernah stres Pak. Tidak pernah stres. Nah kalau Bapak bilang ini bisnisnya Tuhan, buktinya apa? Saya bangun mall besar, diserbu Pak, diserbu. Ya sudah ngerti lah, siapa yang menyerbu biasanya begitu kan sudah tahu. Diserbu. Saya berlutut, Tuhan, ini punyamu, bukan punyaku. Sudah mau dibakar nih, maunya mau dibakar. Yang bakar kebakaran. Setelah kebakaran, diapakan? Dirawat di rumah sakit, diobati sampai sembuh. Sekarang orang ini menjaga malnya dia. Oh mungkin sudah berkata, Pak itu kebetulan kalau itu bisnisnya Tuhan, Tuhan berperkara. Ada lagi Pak, apa? Saya punya resort, diganggu terus. Saya pernah ke resortnya, ada banana boatnya, ada jet ski-nya. Saya pernah sama anak dewasa muda, di awal kita pergi ke sana. Ada jet ski, kemudian kita pergi, saya naik banana boat, lucu lah pokoknya. Tempatnya bagus. Diganggu terus sama tetangganya terus siapa? Terus berlutut, Tuhan, ini kan punyamu. Aku kan tidak membangun ini untuk kepentinganku pribadi. Aku kan urus hamba-hambamu.
3 hari kemudian orangnya mati. Lah medeni itu saya bilang gini. Saudara, kalau engkau berkata Tuhan ini punya-Mu, oh, dia punya kepentingan untuk menjaga bisnis dan ministry saudara. Tapi kalau ini punyaku, ya Tuhan ngomong, silahkan hadapi sendiri. Tapi kalau ini punyamu Tuhan, itu sikap dari kerendahan hati. Saya akan berkata, semua dari Tuhan. Krisis Pak, tambah naik. Moneter Pak, tambah naik. Saat kena COVID, tidak ada pemasukan sama sekali. Saya harus keluarkan duit sekian miliar untuk bayar pegawai. Tidak ada satupun saya lay off. Tuhan tahu caranya bagaimana saya gaji pegawai saya. Setelah saya berdoa, kerendahan hati adalah kunci. Saat kau apa? Di atas. Dan pembunuh yang berdarah dingin, silent killer ini, tidak bisa membunuh saudara yang namanya kesombongan. Saat ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati hanya kau temukan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Belajarlah daripadaku. Pulang lagi nyetir, aduh, saya kadang kali, aku mau ketemu istri saya. Saya bahagia sekali. Nah, ketemu istrinya, bojone dilus-lus tangane. Halo sayangku. Ayo kalian tanya, ini masih ngelus-lus tangan bojone nak? Pak, saya ngelus-lus tangan bojone orang. Dilus-lus, sayangku, sayangku. Perusahaan ini tidak bisa naik kalau tanpa istri saya. Dia tidak pernah merendahkan istrinya. Saat istrinya sakit dan mau masuk rumah sakit itu nangis, Tuhan tolong. Dia ini adalah yang menjaga saya. Dia yang menjaga saya. Perusahaan ini semua keuangan beliau yang pegang, yang ngatur semua dengan luar biasa. Tanpa dia ini perusahaan akan kolaps. Karena hitungannya hebat. Jagain semua. Saya dengar ya baik-baik, suami istri ya. Bukan berkata tunduk atau hormat. Kalau kita mengatakan, hei istri tunduklah pada suamimu. Kalau si istri berkata, kamu harus mengasihi aku seperti Yesus mati buat jemaatnya. Itu ayat bukan untuk perang. Betul ya? Yang istri berkata, tunduk, yang suami berkata, tunduk kamu, tunduk. Enggak. Istri bisa berkata, oke, aku tunduk, tapi kamu harus mati buat aku. Alkitab yang itu 2 ayat ditulis di Alkitab. Tapi itu adalah sikap bagaimana kita saling menghormati. Bukan untuk perang. Yang perempuan akan dem seperti Kristus mengasihi dan mati untuk jemaatnya. Yang laki dem, tunduk kamu. Nggak ada. Kerendahan hati berkata, aku menghormati engkau. Tanpa engkau aku nggak bisa. Itu kerendahan hati. Tidak pernah merendahkan orang siapapun dalam hidupnya. Saya berkata, Tuhan, aku malu ada yang lihat. Bojone dilus-lus, halo sayangku, cintaku, ngomong gitu. Coba aku tanya, saya yang suami istri pernah ngomong cintaku? Cintaku, sayangku, kekasihku, di depan orang loh. Apa itu Pak? Kerendahan hati. Amin. Mari semua bangkit bersama.